ini hal yang paling gue ngeliat seumur hidup bang. Iya. Jadi pas gue udah selesai mandi, beres ke kamar, beres peralatan mandi dong, pengen jemurin anduk. Jadi dari arah WC, ini bisa baru pertama ya bang ya. Iya. Jadi gue ngeliat bukan sekelebatan sih. Jadi kayak gaun merah melayang depan gue. Iya. Gede itu mukanya nggak kelihatan, jadi tembus ke atap. Oh, terbang ke atas gitu. Oke. Mukanya nggak kelihatan, jadi jalan gini terus. Ya bisa dibilang inti merah. Nah nggak lama dari itu malamnya kita mau tidur nih. Jadi pas di lorong mau ke tempat asrama gue itu kan ada lorong juga tuh bang. Itu kelihatan kayak ada apa? Kedengeran kayak ada suara suster, suara sepatu perawat tuk tuk sama apa sih keranda yang didorong tuh bang. Iya, kayak troli gitu ya. Jadi kedengeran tuh dari ujung. Kan kedengeran kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badru Caps Lock. Kali ini sob, gua kedatangan lagi nih salah satu warga dari kota Tangerang Selatan nih. Dan abang yang di samping gua ini mau cerita tentang pengalaman horornya waktu dia rumah sakit. Nah, waktu itu dia lagi dinas nih di rumah sakit dan mengalami kejadian horor yang kata dia sih tadi di belakang layar cerita nggak bakal terlupakan seumur hidup katanya sob. Nah penasaran kan siapa orang samping gue ini? Kita kenalan nih. Halo bang. Iya bang. Siapa namanya bang? Rijal bang. Namanya bang Rijal ya. Tinggal di mana bang? Di Tangerang, Bintaro. Oh Bintaro. Ya. Nah Bintaro itu Tangerang Selatan masuknya Betul. bang ya. Ya. Tahan dulu bang Rijal. Oke, sebelum kita lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan diaktifkan loncengnya buat teman-teman yang sudah subscribe. Kita banyak-banyak terima kasih karena sebagian penghasilan dari channel ini akan kita donasikan ke orang-orang yang membutuhkan. Oh ya, buat teman-teman yang mau gabung trip kita ke Gunung Sumbing, gua ada jadwal nih. Tanggal 20 Agustus 2021 gua ada jadwal pendakian ke Gunung Sumbing. Nah, buat teman-teman yang mau gabung Mepo Jakarta atau Basecamp, langsung aja follow Instagramnya, linknya ada di deskripsi @badrukapslog. Oke, langsung saja kita ke Gibah Misteri. Oke, langsung aja nih kita dengan cerita dari pengalaman Bang Aldi ini nih. Halo Bang Ali, salaman lagi ya, biar asik. Gimana Bang pengalaman horornya lu Bang waktu di rumah sakit? Waktu itu pada tahun 2015 dari angkatan kampus akademik perawatan di salah satu Pulau Bangka Belitung. Nah, jadi memang kita PKLIS itu udah tiap tahun. Setiap angkatan pasti PKLIS itu berbarengan dengan salah satu kampus yang ada di Jakarta. Iya. Nah, jadi awal mula ceritanya itu pas udah nyampe di TKP, biasalah pembagian kamar, pembagian ruangan, pembagian pembimbingan yang untuk ngawasin kita di sana. Nah, setelah itu kita udah ketemu nih sama pembimbing yang masing-masing, dibawa dong masuk ke salah satu ruangan yang ada di rumah sakit itu. Iya. Tepatnya sih di rumah sakit salah satu di Bogor, bisa dibilang rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa. Ya. Nah, jadi awal ceritanya itu pas udah masuk perkenalan di salah satu ruangan, itu hawanya emang udah mulai beda bang. Iya. Karena pas di tengah-tengah lapangan salah satu ruangan itu ada pohon beringin yang gedenya mungkin bisa nyampe 5 orang dewasa. Itu gede banget dan terus ada akar-akarnya ngejuntai semua tuh bang. Iya. Nah memang pada saat itu temen gua ada yang bisa, ya dalam tanda kutip bisa ngelihat seperti itulah. Iya. Sebut aja namanya si Okta. Okta. Nah si Bang Okta ini memang udah bilang sama ke gua, kontek-kontekan pas masuk di salah satu ruangan. Teman gua salah satu ada namanya Eti. Jadi dia tuh emang sering suka kerasukan bang. Nah biasalah. Nah si Okta ini udah nge-backup karena pas di ruangan satu yang kita masuk itu tuh memang suasana sekum bang. Iya. Jadi nggak enak banget suasananya tuh, panas. Padahal ruangannya full jendela semua, kebuka semua. Tapi panas ya? Panas hawanya, nggak enak lah pokoknya. Nah terus kita coba merhatiin ke Eti dong, karena takut si Eti ini ada kenapa-napa kan. Jadi pas kita liatin dia mulu, memang pucet bang. Yeah. Pucet, dia nggak berani ngomong apa-apa, cuman ngeliatin ngedengerin aja arahan pembimbing yang ada di sana. Nah memang pas udah dari situ semuanya pada cerita nih, lu pada ngerasa nggak sih di sini kagak enak tuh hawanya? Iya, gue juga. Itu semua bang, ngerasain semua. Bukan cuma satu orang, semua. Semuanya ya? Iya. Nah, jadi pas udah balik ke ruangan, tetap tuh tertuju ke salah satu pohon beringin itu. Pohon beringin. Iya. Jadi istilahnya kayak
ada memikat pengen ngeliat ke arah situ terus gitu bang. Karena itu seumur hidup paling gede mungkin pohon beringin yang pernah gue lihat bang. Iya. Iya. Nah udah lanjut, terus pindah ke ruangan yang lain. Itu nggak ada kendala apa sih. Biasa pas masuk di ruangan akhir, kalau nggak salah itu tempat gue praktek namanya itu ruangan Gatot Kaca. Gatot Kaca. Jadi ruangan itu sebelumnya semua ruangan itu emang udah kondisinya bangunan lama. Mungkin udah direnov ya. Nah jadi salah satu ada masuk ruangan Gatot Kaca itu, sebelah ruangannya memang sengaja dikosongin. Nah kita penasaran dong di situ, tanya sama pembimbing. Soalnya pembimbing bilang kalau kalian setiap pulang kerja praktek di sini, tolong jangan berisik karena di sini ada ruangan kosong yang nggak boleh berisik. Oh, ruangan di situ ada ruangan kosong di samping lu yang nggak boleh berisik. Nggak boleh. Jadi memang udah terkenal lumayan banyak sih gangguannya kata perawat sana sih. Iya. Iya. Nah jadi udah perkenalan semua ruangan, udah tahu dong bahwa besok kita praktek di ruangan ini, udah ada pembagian masing-masing. Nah jadi sebelum itu ya gue lupa, jadi kita berangkat itu kurang lebih ada hampir 50 kalau nggak 60 rombongan. Jadi terbagi 2 tim bang. Memang di angkatan kita itu angkatan yang paling banyak untuk praktek berangkat di sana. Sebelumnya ya cuman 30 atau 20 mahasiswa yang praktek. Cuman di praktek kita ini memang disediakan salah satu asrama khusus baru dibangun. Nah itu namanya asrama Cendrawasih. Nah di asrama Cendrawasih itu pembagiannya itu rata-rata mahasiswa reguler. Jadi yang udah isinya yang bapak-bapak, ibu-ibu sudah bekerja di rumah sakit. Nah cuman disuruh sekolah lagi, kuliah lagi untuk menuntut sampai dapat gelar AMD, Akademik Keperawatan, D3 lah bisa dibilang. D3. Nah terus dari situ udah dong kita packing semua, udah semua. Jadi ruangan gue itu namanya kalau nggak salah asrama Raja Wali, kalau nggak salah ya. Jadi tuh tempatnya emang gede bang, gede. Satu ruangan itu kamarnya mungkin bisa nyampe 20-an deh. Jadi masing-masing kamar tuh bisa diisi 2 atau 3 orang. Nah jadi begitu udah masuk ruangan itu emang suasananya emang udah beda lagi. Jadi udah bukan hawa normal lah ya, memang tempat kita asrama tinggal itu yang udah lama nggak dipakai direnov lagi bang. Oh jadi gedung tua nih? Iya. Direnov lagi. Jadi bang gede banget bang. Jadi pas masuk buka pintu ruang depan tuh, pintu tamu lah kita bilangnya, itu pas kita masuk lorong tembus ke langsung pintu kamar pintu belakang. Jadi langsung tembus pintu belakang. Pembagian kamar kiri kanan. Jadi letak kamar mandi dan dapur tuh di pojok dekat pintu itu kamar mandi. Isinya 6 apa 10 kalau nggak salah. Nah sebelah sininya tempat masak, sama di ruang sini ada ruang tutup lagi tempat nyimpan piring, sendok, gelas segala macam. Nah udah pembagian situ, praktek dong kita di hari pertama tuh. Fan-fan aja sih, nggak ada masalah apa-apa. Kurang lebih kita praktek di sana 2 minggu atau 3 minggu deh kalau nggak salah. Sekitar 15 apa 20 harian. Nah jadi mulai ada gangguan-gangguan mistis gitu bang. Itu di minggu pertama kalau nggak salah, hari ketiga kalau nggak hari keempat deh. Jadi muncul gangguan pertama itu nyium bau-bauan bang. Jadi masing-masing orang ini nyium bau-bauan itu beda-beda. Ada yang bau menyan, ada yang bau dupa, ada yang bau kembang-kembangan, ada yang bau pandan, ada yang bau kapur barus, baunya itu bang. Nah udah dong, karena kita udah biasa sih hal kayak itu, sebelum praktek rumah sakit emang udah tahu sih hal yang bau-bau gitu, kita diemin aja lah, anggap aja lah. Cuman herannya itu kalau nggak salah berurutan 3 malam deh bang, berturut-turutan gitu. Bau itu bang? Iya. Nah mulai dari situ, karena kita selesai praktek tuh kalau nggak salah jam 3 kalau nggak jam 4 sore dari pagi tuh bang. Mulai dong, udah balik dari praktek, masuk ke asrama ya beberes lah, mandi segala macam, ada yang nyuci. Terus tiba malamnya emang biasa kita rutinitasnya buat laporan. Jadi ada satu ruang tamu gede khusus buat kita buat laporan di situ. Nah jadi dibuat laporan di situ. Itu setiap malam sih pada anak pada ngumpul jam 10 sampai jam 1 nih buat laporan, baru selesai baru pada tidur. Nah lanjut setelah buah-buahan yang 3 hari berturut-turut tuh bang, pas masuk di hari ke-6 kalau nggak ke-7 itu udah beda lagi tuh buah-buahannya. Jadi ceritanya di asrama Cendrawasih itu ngalaminnya sama kayak kita. Jadi bukan di asrama kita doang. Di Cendrawasihnya juga. Di asrama satu lagi tempat yang mayoritas bapak-bapak itu kan. Nah di situ cuman yang udah mulai kerasa banget mistisnya bang. Jadi mereka tuh udah siap laporan nih, udah saya buat tugas laporan. Ada salah satu kamar urut nomor 1
Ini kata temen gue sebenarnya nama Yuni, nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi mereka itu udah saya buat laporan di kamar satu itu memang kosong bang, cuma lampunya dihidupin. Nah pas mereka udah bebas, udah mau tidur di kamar nomor 1 itu kedenger suara cewek teriak sekuat-kuatnya bang. Wah nyampe gitu. Semua di asrama itu denger. Iya. Cuman ada satu bapak perawat itu yang keluar, angkatan gue juga ngecek dong. Karena ada orang kan, ada apa-apa, ada heboh kan keluar. Rupanya nggak ada apa-apa bang. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Jadi suara teriak itu Nggak tahu siapa. Pokoknya cewek teriak kenceng-kencengnya. Itu jam 1. jam 1 malam. Jam 1 malam bang. Iya. Nah lanjut nih ke asrama gue lagi dong. Udah masuk ke hari ke-8 apa ke-9. Mulai nih ada gangguan-gangguan berupa fisik. Diliatin lah. Bahkan ada nyampe kesurupan bang. Iya. Kesurupan tuh bareng sama kampus sebelah. Kampus dari Jakarta juga. Asrama gue sama asrama Cendrawasih. Itu bareng. Nah jadi kesurupannya itu di salah satu tempat gue, teman gue itu yang kesurupan, yang hantunya itu bilang, kalian di sini jangan terlalu berisik kata kalau malam. Jadi istilahnya kayak nandain gitu bang. Padahal kita di asrama itu ya kita kalau udah naatin peraturan ya sewajarnya peraturan kita taatin lah bang. Gak boleh berisik. Yang berisik itu mungkin dimaksud dari si makhluk ini di asrama yang di kampus sebelah. Karena tiap malam emang ricuh bang itu bang. Teriak-teriakan buat ini, buat nyetel lagu pun bukan gila-gilaan bang. Itu sampai malam pun tetap nyetel lagunya. Nah mungkin dari si sosoknya ini masukin ke temen gue tuh bilangin bahwa di kampus di anak asrama sebelah jangan berisik. Nah kejadiannya sama di asrama yang sebelah kampus yang dari Jakarta ini sama, hantunya bilangin gitu juga. Jangan berisik kalian di sini. Saya dengan keluarga saya di sini udah merasa terganggu kata dia. Nah akhirnya teman gue yang namanya si Okta nih, yang tadi gue bilang ya dia bisa ngobatin orang, turun tangan dong, bantuin tuh asrama yang sebelah tuh. Nah memang si Okta ini istilahnya ada pegangan loh bang, jadi dia bisa nih berinteraksi atau ngobatin gitu bisa lah bilangnya. Nah udah tuh si Okta bilang katanya kalau di sini jangan terlalu berisik ya katanya, sampai ke asrama yang di Cendrawasih. Nah udah dong, dari pas masuk minggu kedua itu. Jadi ada satu momen lagi nih bang, pas anak-anak udah selesai buat laporan tugas itu kalau nggak salah di hari ke-11 apa ke-12 ya. Itu ada meja tempat kita makan sarapan pagi, padahal tuh bangunan baru ya bang, meja otomatis masih kokoh dong. Nah itu pagi-pagi pas anak-anak udah mau makan, jadi meja itu sebelah sini patah sendiri bang. Patah sendiri? Iya. Itu nggak tahu ada penyebab apa, padahal di asrama Cendrawasih itu nggak pernah ada dengar orang bunyi apa segala macam, nggak ada. Tiba-tiba pas pagi patah gitu aja. Aneh nggak sih bang? Aneh lah. Iya, tiba-tiba patah gitu. Patah, padahal tuh sedang kalau kita logika bangunan baru, semuanya baru, kok bisa tiba-tiba patah? Pas diselidiki? Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Padahal itu bangunannya memang tinggi sih bang. Jadi pagar itu tinggi semua ya. Memang khusus buat asrama lah, jadi memang untuk aktivitas itu doang. Nah yang herannya tiba-tiba pas pagi itu anak-anak pada heboh dong, bilang sama ke koordinator asrama yang baru itu, bilang mejanya patah segala macam. Nah si asrama koordinator itu bilang, memang di sini sering ada yang begitu mbak, katanya. Kalian jangan terlalu takut lah, memang sering begitu. Sering kejadian itu ya? Iya, sering kejadian itu. Nah yang lucunya lagi bang, terus pas gua ini ceritanya udah pas mau masuk minggu-minggu akhir nih ya. Minggu akhir itu jadi memang kita itu pas buat laporan itu kalau nggak salah seingat gua sih ada si Bang Rebo, bilangnya nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Bang Rebo, Bang Jupri, gua sama si Erpin. Nah itu posisinya memang kita berempat nih begadang karena laporan di hari sebelumnya belum selesai nih bang. Posisi jam 12 apa jam 1 gitu gua lupa. Nah jadi ceritanya si Erpin ini sama gue lapar nih bang, karena udah buat tugas dong, pengen makan kan. Berangkatlah si Erpin nih ke tempat piring ngambil makan dong ceritanya kan. Bareng sama gue posisi waktu itu mau pipis, mau kencing. Nah berangkat bareng, pas gue udah selesai pipis, si Erpin udah selesai ngambil piring, otomatis pas-pasan dong bang, mau balik ke ruangan. Nah gue di situ salah satunya lupa, pengen salah nyeduh kopi juga, sama mau makan cemilan dikit dah, makannya di situ. Otomatis udah ketemu si Erpin, jadi pas gua udah mau masuk salah satu ruangan tempat nyimpen gelas, piring segala macam, itu gua kira si Erpin bang. Jadi posisi ini pintu, pas gua buka pintu di belakang tuh kayak ada yang nahan.
Iya. Kayak nggak disuruh buka. Dan pas gue udah mau masuk ke pintu itu, jadi memang gue ngeliat ada sekelebatan kayak lewat gitu bang. Pas gue bilang, Pin, tolong dong jangan bercanda, gue lapar nih kata gue. Besok lapar harus selesai kata gue kan. Gue mikir lagi, kan si Erpin udah balik kata gue. Iya. Si Erpin udah balik kata gue. Nah terus ini siapa kata gue, dalam hati gue tuh bang. Gue baca doa yang gue bisa lah, istighfar segala macem. Salah satunya gue keceplosan. Tolong dong jangan gangguin kata gue. Di sini kita datang baik-baik kata gue. Nggak muncul kegaduhan apa-apa. Kita cuma mau nuntut ilmu. Ya kalian kalau perkenalan ya nggak apa-apa. Dalam hati ngomong sama makhluk itu emang ya. Pas gue udah selesai ngomong kayak gitu, baru deh pintunya kebuka bang. Kebuka sendiri bang? Kebuka. Kebuka. Jadi kayak diizinin gitu loh. Nah anehnya sih tuh pas gue udah ngambil piring, gue cepet-cepet bang. Ngambil gelas, ngambil piring, ngambil nasi, ngambil segala macam, lari gue. Langsung lari. Nah bocah-bocah bapak-bapak yang udah di ruangan itu kan pada heboh dong. Lu ngapa kok ngos-ngosan kata dia. Gue diam nih bang, nggak mau cerita. Enggak, pokoknya ada deh kata gue. Nggak mau cerita di sini deh, udah malam kata gue kan. Lagian laporan juga masih panjang banget kata gue nih, mau harus selesai besok. Nah nggak lama si Bang Jupri nih, Bang Jupri yang tadi gue bilang, dia mau nyeduh kopi juga. Mampir dong ke belakang. Jadi pas udah deket pintu itu, kurang lebih ceritanya bersama kayak gue bang. Jadi dia nggak ditahan pintunya. Dia ngeliat ada orang masuk, cepet itu bayangan hitam. Si Bang Jupri ke pintu itu juga. Ke pintu itu. Si Bang Jupri masuk situ, nggak jadi nyeduh kopi. Jadi pas dia udah balik ke ruangan, ditanyain, kok muka lu pucet kata dia. Enggak, gue sama kayak Rijal. Ngalaminnya sama kayak Rijal. Gue dari jauh, gitu kan kata gue. Nah abang ngerasa kan kata gue, cuman nggak terlalu kuat kan gue bilangnya. Nah selang dari situ laporan beres, itu dari malam itu gue nggak bisa tidur bang, nyampe pagi bang, kepikiran terus. Tuh ya Allah, nyampe ganggunya segini banget sih. Padahal kan kita niatnya cuma buat nuntut ilmu, nggak mau yang aneh-aneh lah, cuma praktek di sini kata gue. Ya kalau mau perkenalan ya nggak apa-apa. Itu nyampe pagi nggak bisa tidur bang. Jadi nyampe pas udah praktek itu udah ngantuk-ngantuk kan, kepikiran terus nggak fokus segala macem bang. Nah terus ini pas di hari ke 17 apa ke 18 ya kalau nggak salah. Habis maghrib selesai praktek tuh. Kan anak-anak biasanya kalau udah selesai praktek itu kan ada yang belanja dulu tuh, main lah ke kafe segala macem kan. Jadi di ruangan itu gua, si Heryono, Sabta, Pak Anjang, sama salah satu cewek itu lupa, ibu-ibu perawat deh yang dari angkatan gue juga. Nah jadi pas udah mau maghrib, udah selesai maghrib nih bang, pas mau mandi, beberes segala macam, sama si Erpin lupa gue bilang, si Erpin juga ada. Jadi ceritanya tuh mau mandi, istilahnya bareng sama Erpin, bukan kamar mandi ya, sebelahnya ya. Kalau kamar mandi bahaya. Iya bahaya. Main kelihatan. Iya. Oh ya, punya lu kecil juga. Jadi sebelah nih bang, sebelah sama Erpin kata gue, udah lalu mandi duluan dah kata gue masih mau nyebat dulu, masih keringetan juga kata gue kan. Selesai Erpin mandi, kata gue bilang, Pin, jangan jauh-jauh ya kata gue, lu tuh tetap tungguin gue di sini kata gue, karena udah ngalamin hal itu bang. Sempet, wah udah nggak bisa ngomong apa deh katanya. Jadi pas udah gitu, Erpin udah selesai mandi, gue mandi nih ceritanya. Si Erpin tetap nungguin sambil ngobrol lah di situ. Erpin sambil nelpon nyokap lah segala macam. Masih kedengeran dong suaranya. Itu suasana waktu itu emang dikit bang orang, karena bocah-bocah pada main semua kan ke kafe segala macam kan. Nah habis dari situ, ini hal yang paling gue ngeliat seumur hidup bang. Jadi pas gue udah selesai mandi, beres ke kamar, beres peralatan mandi dong, pengen jemurin anduk. Jadi dari arah WC, ini bisa baru pertama ya bang ya. Jadi gue ngelihat bukan sekelebatan sih, jadi kayak gaun merah melayang depan gue. Gede itu mukanya nggak kelihatan, jadi tembus ke atap. Oh, terbang ke atas gitu. Mukanya nggak kelihatan, jadi jalan gini terus. Ya bisa dibilang kunti merah. Kunti merah ya. Kalau kunti merah itu galak ya? Iya, galak. Terus. Nah, mulai dari situ tuh, itu pertama gue ngelihat bang. Terus berjurut, urutan lagi si Pak Anjang, sama si cewek, si angkatan gue yang udah kerja itu juga. Sama ngelihatnya, di malam itu juga. Di malam itu juga? Sama. Nah, cuman pas dari situ, itu pas gue udah nutup pintu nih, kan dia langsung lewat. Gue langsung diem bang, ngeliatin bengong ya dia lewat segala macam. Sambil ngucap 10 jam, itu ngomong-ngomong tadi pun nggak bisa. Saking udah
fokus nih ke si kunti merah tuh. Sekali seumur hidup bang ngeliat yang begitu. Depan mata. Depan mata. Gede banget, jadi jalannya pelan banget gitu. Set. Terbang gitu ya, Bang? Terbang. Kayak terbang gitu. Terbang. Cuman mukanya tembus ke atap gitu bang, nggak kan cuman gaunnya doang. Oh, cuma badan gaunnya Badan aja. doang. Palanya itu di atas Di atap atas. ini. Iya, iya. Itu kejadian ngeliat sama si Panjang sama si ibu-ibu ini kejadian gitu. Nah mulai dari situ dong cerita nih sama yang biasanya nganter catering makanan tiap pagi kan sama makanan sore. Si Panjang nih cerita sama si yang nganter catering, Mas di sini emang sering ada yang muncul-muncul gitu ya, kata si Panjang. Wah kalau di sini mah biasa mas, kata di sini mah biasa pak, kata dia. Bahkan yang lebih ngeri mah di asrama sebelah tuh katanya. Cuman di sini nggak terlalu ngeri sih kata dia. Semalam kata si Panjang tuh gue bertiga ngeliat sama teman gue yang merah. Nah kalau merah memang ada mah di sini, cuman si merah nggak ganggu. Dia cuma mau ngenalin doang. Oh, Buset bang, itu pintu apa tuh, pintu belakang tuh gede banget bang. 2 pintu kebuka lebar gitu. Itu kalau diperkirakan kalau badannya lurus gini selebar gitu kali. Karena kan ruang kamar mandi kan gini kan. Jadi lewat gini gede banget bang. Astagfirullahaladzim, kata gue. lu tremor gak, Bang? Tremor bang. Iya. Tremor. Jadi gua mau ngapain? Iya. Nyampe besok abis mau udah saya praktek nggak berani lagi mandi setelah maghrib bang. Saking lah itu udah takut. Udah yang penting udah mandi, saya praktek balik mandi dah. Ngerjain tugas deh ya, kalau mau kemana-mana ya bebas dah. Iya. Mulai dari situ udah gila sih. nggak berani mandi malam-malam lagi, nggak beraniin deh. Emang pertama waktu kita datang suasana emang beda sih bang. Emang sekum banget. Nah terus pas kita udah udah di hari ke-17 atau ke-18 yang gue bilang tadi, di hari akhir nih bang, itu kesurupannya tuh terulang lagi. Jadi bukan 1 orang, 3 orang satu asrama. Kesurupan. Oke. Sama hantunya juga cerita bahwa jangan berisik terus di sini katanya, kami terganggu semua kata dia. Nah kalau boleh tahu itu hantu itu sosok apa tuh bang yang marah-marah itu setahu lu itu? Kata si Okta sih rata-rata gede, hitam. Perawakannya yang ngomongnya kayak orang laki bang, padahal yang kesurupan tuh cewek. Oh iya. Ya mungkin karena terusik segala macam. Padahal anak-anak itu nggak berisik sama sekali bang. Ya karena kita dari desa kalau disuruh diem ya peraturan diem nggak boleh ribut segala macam ya kita turutin bang. Iya. Cuman yang di kampus sebelahnya ini Yang hampir berisik, tiap malam yang cendrawasih ini ya. Iya. Yang di hampir tiap malam tuh setelah musik gede-gede mulu. Nah mungkin dari makhluk itu ngerasa keganggu, makanya yang kena imbasnya kita semua. Akhirnya kesurupan tuh bang. Kesurupan. Gimana tuh bang? Jadi ada yang perawakannya tuh ada yang begini bang, begini. Jadi nggak berbarengan sih. Emang 3 orang pas udah sembuh masuk lagi ke orang lain. Perawakannya sama. Terus ada yang kayak nari silat gitu bang. Iya. Di kampus yang sebelah juga sama kayak gitu. Kesurupan juga. Serupanya sama. Oke. Nah yang aneh itu kok bisa bareng gitu loh bang. Di waktu yang sama? Waktu yang sama. Oke. Bareng gitu, yang anehnya di situ tuh yang bareng. Nah terus kita cerita dong sama pembimbing segala macam. Yang penting kalau kalian udah nyampe asrama, sering-sering baca ayat Al-Quran deh. Kalau enggak puterin dari musik kan ada tuh. Iya. Nah kalau memang gangguan gitu memang ada ya yang namanya bangunan tua deh kata dia. Pasti ada kata dia. Udah ngalamin semua itu, udah sama semua. Jadi pas lah tiba di 3 hari terakhir nih bang. Jadi yang lumayan nggak masuk logika nih bang. Di 3 hari terakhir itu kan kerjaan kita udah mulai santai tuh. Laporan udah mulai beres. Ya paling tinggal istilahnya absen doang sih. Yang sama nyelesain praktek yang belum selesai ya desain juga. Nah di hari 3 berturut-turut nih hari terakhir kita PKL di sana. Itu kita ngelihat setiap sore nih bang, karena kan dia setiap sore juga ada yang sering ngumpul di belakang tuh cerita-cerita tuh. Itu ada yang ngelihat bukan 1 orang, tapi hampir rata-rata semua ngelihat di asrama gua khususnya. Itu yang dilihat ular hitam. Ya perawakannya hampir sama kayak kobra lah, cuma dia kecil bang. Iya. Jadi anehnya itu si ular itu pas disuruh usir nggak pergi. Jadi diem aja diem begini. gitu. Dia nggak ngejururin ngejururin lidah. Iya. Nggak gayungin, diem gitu. Dan kita kaget dong, kita bilang sama si Panjang ular panjang.
Kata kita orang kan, mana? Oh ya dilihatin di pojok kan, emang rumputnya nggak terlalu tinggi bang, semata kaki rumputnya tuh. Ya kan kelihatan jelas dong ularnya kan. Jadi panjang situ ngusir nggak pergi. Entah apa yang dibaca dari panjang, mungkin dibacain surat-surat apa gitu ya. Dipegang kepalanya, nurut baru pergi bang. Oh, palanya dilus-lus gitu? Iya, dilus-elus, dia nurut pergi. Dan perginya itu ada salah satu di pojokan tempat pembakaran sampah. Dan itu kan kalau pembakaran sampah otomatis tanah-tanah coklatnya kan kelihatan dong. Iya. Nah dia ngarah situ, kalau dia pergi kan pasti kelihatan dong. Pas udah mau mengarah situ hilang, dicari-cari nggak ada. Oh, oke. Dicari-cari nggak ada, khusus di asrama gua nih bang. Nah 3 hari berturut-turut tuh gitu tuh. Si ular nongol lagi? Iya, ular nongol lagi di sore sebelum maghrib deh. Jadi dia kayaknya udah pengen ngucapin terima kasih mungkin ya, karena kita udah nurutin peraturan nggak terlalu ribut di situ. Makanya di tempat asrama gue tuh yang sering dilihatin ular itu. Nah, 3 hari berturut-turut tuh terus begitu terus sampai akhirnya udah di hari akhir. Nah si Okta nih yang bisa, kata gue kan, si Okta ini ceritanya dia tuh pengen istilah bisa manggil lah bang, manggil makhluk situ. Pengen berinteraksi. Udah istilahnya ngucapin terima kasih lah. Udah ada sebagian ngejagain kita juga kan. Nah di situ malam waktu itu kita ngeliat nih sama gua, Yosep, Bayu, sama satu lagi si siapa ya lupa gua, nama berempat nih. Berlima sama si Okta. Nah si Okta nih bilang ke si Yosep juga kan bisa yang nyembunyiin orang itu kan. Sep, kata si Okta, ini kalau ini kan tinggal tinggal besok nih kita nginep di sini. Gue pengen manggil yang ada di sini dong, kata dia. Ya udah silakan, kata si Yosep kan. Dipanggil bang sama si Yosep. Itu pas sama si Okta si Okta pas manggil, itu kan depan asrama kita tuh ada pohon mangga bang, nggak terlalu gede. Pas Okta manggil makhluk itu, pohon mangga itu goyang semua, kayak ketip angin. Satu pohon itu bang. Dan gue berempat ngelihat. Goyang gitu. Goyang. Dan si Okta ngarahinnya ke ngobrolnya kayak ke pohon mangga itu. Ngobrol apa dia bang sama si? Nggak tahu. Yang ada penghuni situ? Nggak tahu. Dia ngobrolnya cuman dalam hati sih bang. Cuman gini. Gitu doang kata si Okta. Kita ngeliat dari belakang nih. Nah nggak lama dari itu malamnya kita mau tidur nih. Jadi pas di lorong mau ke tempat asrama gue itu kan ada lorong juga tuh bang. Itu kelihatan kayak ada kedengeran kayak ada suara suster. Suara sepatu perawat tuk sama apa sih keranda yang didorong tuh bang. Iya, kayak troli gitu ya. Jadi kedengeran tuh dari ujung kan kedengeran kan. Kata si Okta, jangan takut kata dia. Nah, ini dia mau lewat, dia udah istilahnya udah percaya sama kita kata dia. Ini baik kok kata si Okta, tenang aja. Dan di situ bang teman gue si Bayu kalau nggak salah, dulu kan masih musim pas di foto ada ops nih bang. Kalau hantu kan. Nah di foto itu emang ada bang. Ops gitu. Ops itu banyak di foto situ. Si Bayu nggak sengaja foto, tak ini. Iya emang itu kata si Okta. Muncul opsnya itu bang. Berbentuk ops ya. Iya. Dan itu kalau cahaya ya nggak mungkin bang, karena lampunya jauh-jauh banget. Kalau cahaya dari atap itu kan bentuknya gini. Atap itu. Jadi lampunya terus di sini kan. Nggak kena op. Itu opnya titik. Banyak titik banyak. Dan kata si teman lu itu, nah itu dia. Iya, itu dia. Itu baik kok kata si Okta. Itu yang keranda yang suster itu si temen lu siapa? Okta ya tadi? Okta ngelihat gitu bang? Iya. Okta ngelihat, kita ngedengar berempat ini. Iya, yang polos-polosan denger nih. Denger. Yang ngerti ngelihat. Iya. Kalau itu lewat depan lu. Iya. Itu kedengeran banget bang. Tek ger. Jadi kayak orang dorong keranda gimana sih? Iya. Bunyinya. Bunyi kayak cer. Iya, gitu. jelas banget. Nah mulai udah tuh pas di hari akhir, udah beberes semua. Si Okta adalah satu kayak ritual gitu bang. Maksudnya ya kayak ngucapin terima kasih di sambil gini bang. Ngomong gini, entah ngomong apa pokoknya dalam hati. Nah pas Okta udah begini, dia tuh dikasih kayak pemberian. Iya. Jadi batu kecil, bentuknya kayak biji nasi gitu bang. Itu bener-beneran batu. Ada di sini ada. Dia. Awalnya nggak ada, tiba-tiba ada. Ya. Oke. Nah, itu malam terakhir pas kita udah mau cabut ya besok paginya ya. Jadi dia udah begini, ngucapin terima kasih segala macem, dikasih pemberian. Ya, jadi yang dipanggil itu ya yang kemarin yang kita ngumpul itu bang. Wih, lu mau ngeliat nggak kata dia? Gue dikasih kata dia. Apa itu kata dia? Batu. Kata dia. Ini gue mau kirim ke rumah kata dia. Kan si Okta emang sering ngumpulin benda-benda yang kayak gitu bang, keris, yang batu-batu gitu. Pas dia udah baca apa mantra lah kalau kita bilang, hilang batunya. Batunya hilang. Oke.
Oke. Kata si Okta itu kemana batunya tuh? Udah dikirim ke rumah Udah dikirim ke rumah. Oke. buat Jadi koleksi. JNT nggak laku Nggak ya? laku. Oke. Iya gaib bang. Ya buat Okta, kontak gue ya buat kirim-kirim paket. Yang Jadi gratis pakainya ongkir. via gaib gitu bang. Ih gokil. Kata dia nih udah sampai ke rumah batunya. Udah sampai ke rumah. Oke. Tapi sampai rumah ada itu batu. Betul ada. Dia di foto, cuman fotonya tuh di HP gue satu lagi yang udah rusak. Ada bang batunya. Atuh. Jadi bentuknya persis kayak biji nasi, cuman dia mengkilap kayak kristal gitu loh bang. Iya. Wish. Nah pemberian dari situ kata dia. Dan sampai sekarang masih ada batu? Masih ada katanya? Masih ada. Oke. Kalau boleh tahu bang, apa tuh fungsinya si batu itu tuh? Ya kalau pikir orang awam ya, mungkin cindera mata lah dari Iya, sana. souvenir lah ya. Souvenir, kalau kita kondangan dapat souvenir. Souvenir, oke. Nah, baik sih sebenarnya yang kata si Okta itu nih, yang dalamnya nggak jahat sih, baik kata dia. Ya buat koleksi aja kata si Okta. Itu beneran ada bang di fotonya. Iya. Gue masih penasaran bang sama sosok makhluk yang tadi kalian jualan berisik di sini gitu ya. Itu kalau lu sempet nanya gak sama penjaga situ kalau sebelum lu nih ada yang digituin juga? Ada. Kalian jangan berisik di sini Iya, gitu. tetap Mungkin gitu. dia dan teman-teman CS merasa terganggu kali ya dengan berisiknya si cendrawasih ini nih. Iya. Oke. Nah, jadi cuman ya pas tahun-tahun sebelumnya nggak seramai yang kita kesurupan. Sampai kesurupan massal jatuhnya lu ya. Jatuhnya gitu. Lu ya yang- paling satu. Tahun-tahun sebelumnya cuma satu orang gitu doang. Selebihnya ya gangguan-gangguan ya biasa lah, kayak yang cium-ciuman apa bau-bauan gitu ya biasa. Iya. Dan itu di hari pertama ya yang lu bilang itu, yang Hari ke 2-3 kalau nggak salah. 3 apa keempat deh. Iya, 3 iya. hari berturut-turut pokoknya. Bau pandan, bau menyan, bau Iya, dupa ya. Bau dupa, bau kapur barus, bau kembang-kembangan. Itu yang nyium beda-beda orang. Beda. Satu orang tuh beda baunya bang. Kalau mungkin bahasa kitanya mah kenalan, di sini ada Iya. gue gitu kan, lu jangan macem-macem lo Iya. gitu kan. Ya sama-sama mungkin kita punya dunia, dia punya dunia, Iya. tapi ya saling menghargai gitu ya. Dan di situ kita ngomongin pas udah nyium bau-bauan gitu, kita nyamperin nih. Wih, lu udah nyium bau ini nggak? Iya. Lah gue nyium bau dupa kata dia. Udah ngasih kode, ada nih. Ada. Aman ya kata dia. Iya. Dikasih tahu tuh semua ruang-ruangan tuh. Jangan terlalu heran. Dia udah pasti ada di sini. Apalagi namanya asrama kan pasti sering kosong. Iya, ya. sering Kayak hati lu sering kosong. Sorry canda. Baper lagi ntar yang jomblo. Peace. Nah, kalau boleh tahu bang, itu asrama lu itu dulunya bekas rumah sakit atau bekas apa bang? Asrama juga? Jadi dulunya tuh tempat penyimpanan gudang, kayak gudang gitu bang. Tempat apa? Berangkas-berangkas ya, kayak tempat yang udah ada rusak, kursi dorong lah segala macem lah. Jadi disimpannya situ semua. Iya. Nah karena ngedengar rombongan kita ini mau praktek di situ lebih dari 30 orang, diberesin semuanya tuh bang. Oh, jadi bener-bener awalnya ruangan kosong. Iya, awalnya ruangan kosong. Dan tiba-tiba lu tempatin. Iya. Dan dia merasa terganggu dong. Iya. Iya, awalnya sepi sunyi, tiba-tiba ada suara desah manusia. Canda. Oke, jadi mungkin begitu sob cerita pengalaman asrama horornya. Nah, lu bang kalau misalkan suatu saat diajak ke sana lagi nih, asrama itu tuh mau gak bang? Iya mau. Mau lah ya. Silaturahmi lah. Silaturahmi ya sama yang Kenang-kenangan. si kunti merah itu ya. Iya. Gila sih sob. Mungkin dia masih ingat sama gue apa enggak. Bau keteknya Bang Rijal. Iya. Jadi set gila sih, bayang lagi depan tiba-tiba terbang. Nih pasti tremor sih bang. Tremor bang, itu nyampe gak ngomong apa-apa. Iya, Cuman kayak- bengong ya, pelangak-pelongok ngeliatin gitu dong, nyampe dia hilang tuh. Oh. Jadi mungkin yang lo lihat dari kaki sampai segini aja kali ya bang ya. Kakinya nggak kelihatan, jadi kelihatan. dari bawah sampai sini kepala ke atas tuh udah nggak kelihatan lagi. Oke, berarti gede banget ya. Melayang bang, melayang gede banget tuh. Dan itu gua ngeliatnya berbareng sama si Panjang, karena Panjang lagi di depan ruang tamu, dia juga ngeliat. Iya. Cuma kan kalau Panjang kan dia udah biasa mungkin ngeliat gitu. Ya gua kan pertama kali bang, Iya, pasti kaget dong. Dan masih cupu. masih Anjir. cukup pertama kali. Si merah lagi. Emang agresif banget si kunti merah Iya. itu, sering banget nongolin bang. Cuman ya alhamdulillahnya dia nggak terlalu ngumbar-ngumbar ini sih, nggak terlalu jahil ke kitanya, cuman mau kenalan gitu. Ya itu yang gua sampai kesurupan banget. Iya. Di hari itu juga ya bang ya. Iya. Berapa orang sih bang kalau boleh tahu? Totalnya itu sih kalau di hari pertama satu asrama itu satu nih di hari pertama kesurupan tuh ya. Iya. Nah selang beberapa harinya itu satu asrama jadi 3 nambah. Oh jadi 3. Iya. Dan itu bareng.
Oh, di malam itu jam itu Iya, juga. bareng. Jadi udah pindah sini, pindah sini, pindah sini, pindah sini, pindah sini, pindah sini. Oh. Gokil nggak tuh bang? Bisa bareng loh gitu. Iya, serupanya. jadi kayak seolah-olah kayak yang awalnya dipendem marah Iya. gitu ya. Mungkin dia ada unek-unek dikeluarin semua sama dia mungkin. Padahal kita nggak ribut sama sekali. Iya. Si kampus sebelah tuh yang ribut. Jadi kena dampaknya Iya, ya. kena imbasnya ke kita sih. Oke. Ya mungkin namanya kita kan nggak tahu nih dunia dia sama dunia kita kan berbeda bang, Iya. walaupun satu tempat ya kan. Iya. Ya jatuhnya kita nggak salah juga sih, Iya. gitu kan. Ya kali kita ngobrol di "Shh, pelan-pelan ntar ada setan, kan nggak Iya, mungkin nggak juga mungkin. kan. Ya itu masing-masing kita dan si makhluknya aja ya Iya. kan. Kalau lu nggak suka ya udah kan gue cuma ngobrol, tahu-tahu wajar dong. Kecuali gue macem-macem nih nantang-nantangin lu baru kita salah kan. Oke, mungkin cukup sekian kali ini sob. Aduh, gokil juga sih. Di depan itu kan tiba-tiba gede, aduh si Merah lagi lewat. Gak kebayang gue belang. Oh, kita diem bang, kayak bengong gitu, kayak orang lamun gitu. Tapi lu nggak pipis celana kan? Enggak, alhamdulillah. Kirain tiba-tiba kok basah anjir. Alhamdulillah untungnya gitu. Oke, sob. Punya pesan-pesan nggak Bang, buat teman-teman kalau mau ke asrama nih? Ya buat adik-adik tingkat siap-siap mental lah. Siap-siap mental ya. Karena hampir tiap tahun pasti ada. Ada ya. Yang ngalamin digangguin pasti ada. Oke, mungkin cukup sekian deh Bang ya, Iya. ceritanya ya Bang ya. Cukup barbar sih sob. Asrama itu apa ya, sampai kesurupan itu kan mungkin si makhluk itu nggak suka lah ya sama keadaan datangan kita ya. Tapi kan kita nggak salah juga ya Bang ya. Oke, mungkin cukup sekian ya cerita horor pengalaman dari Bang Rizal ini nih. Buat teman-teman yang punya cerita horor dan mau gibah bareng di sini, langsung aja follow Instagram gua @badrulcapstock, linknya ada deskripsi. Yuk kita gibah bareng di sini. Buat yang di luar-luar Jabodetabek atau Jawa atau Sumatera atau pulau tetangga atau negara sebelah yang punya cerita horor, langsung aja DM gue juga, nanti kita gibahnya via email ya. Oke, sampai jumpa di selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you Bang Rizal ya. Iya, Sampai Bang Badrul. jumpa. Sama-sama. Gue nyet kopi dulu sob. Oke. Dadah.